Halo Le, kembali lagi di hari yang ceria ini dengan breakdown atau bedah anime One Piece. Kalian sudah nonton kan? Kalau belum gak apa-apa, ayo cus, mari kita lanjut berlayar. Baik, anime One Piece episode 987 sudah keluar. Jika dikaitkan dengan manganya, maka akan terhubung dengan manga One Piece chapter 981. Masuk ke judul, anime One Piece episode 987 diberi judul Impiannya Hancur, Jebakan yang Menyeret Sanji. Sedangkan untuk manganya atau chapter 981 diberi judul Pertempuran. Jujur ya, gua katakan di awal, ini judul anime gak nyambung. Jebakan apa coba? Masih jauh momen dimana Sanji terjebak di perangkap jaring laba-laba Black Maria. Dah lah, langsung saja masuk ke cerita. Setelah di episode sebelumnya kita melihat bagaimana Luffy dan Zoro kesulitan menghadapi Apu. Dan di akhir chapter, Eustace Captain Kid muncul dan membungkam aksi Scratchman Apu dengan serangan Pang Gibson. Di episode kali ini masih melanjutkan kondisi Apu usai menerima serangan tampolan Eustace Captain Kid. Dari awal sudah gak habis thinking gua sama Mamang Toy. Ya, semua tahu, waktu sangat singkat buat garap One Piece. Karena animenya rilis cepat bahkan hampir di setiap minggu. Dan kemudian pangsa penonton yang banyak anak-anak dengan tujuan menghindari unsur gore atau sadis atau kekerasannya. Ya, kami tahu, tapi ya tolonglah, jangan juga lah kayak buat seolah kalian gak baca manganya dulu, terus gak ada briefing atau rapat sebelum penggarapannya. Karena ya, kita harus to the point saja, banyak hal yang penting kok malah dihilangkan, dan hal yang gak penting dan merusak alur cerita justru ditambahkan. Kita bahas mulai dari kondisi Apu usai menerima serangan Kid. Secara eksekusi memang sudah oke, harus kita akui itu. Bahkan kacamata Apu yang pecah pun Mamang Toy buat. Tapi sebenarnya ada yang lebih penting. Di versi anime, gigi Apu yang mirip tuts piano yang harusnya tanggal atau lepas satu, di versi anime baik-baik saja atau utuh. Padahal itu sebenarnya salah satu bukti jika serangan Pang Gibson Eustace Captain Kid memang daya hancurnya luar biasa. Entahlah, apa memang kelupaan atau memang sengaja dibuat begitu biar nggak gore atau menyeramkan. Tapi masih nggak masuk menurutku. Kalau wajah hilang sebelah, memutuskan kaki dengan batu ya sah-sah saja untuk diganti. Ini gigi tanggal atau lepas atau patah dihilangkan. Jadi muncul tanda tanya dong. Dan kalau kita flashback momen sebelum pertemuan aliansi Luffy dan BG, kita tahu gigi Luffy tanggal akibat menerima serangan tendangan Sanji. Akhirnya bisa kembali setelah meminum susu. Meski tidak terlalu penting, namun antara manga dan animenya sama. Dan Toy tahu itu. Jadi ini apa ini? Oke, berlanjut ke momen setelah Kid berkata jika Scratchman Apu adalah seorang pengkhianat dalam aliansi yang pernah mereka bentuk. Dan Apu mengakuinya, dia memang sudah menjadi bagian bajak laut buas Kaido, bahkan sebelum aliansi Kid, Hawkins dan dirinya terbentuk. Dan perbedaan antara manga dan anime terjadi saat Apu mencoba melepaskan diri dari cengkraman lengan Kid. Meski sudah sesuai untuk serangan pertama dengan membuat rahangnya bagai simbal drum, kemudian selanjutnya membuat Kid tertebas dan terpukul mundur. Di dalam anime ada tambahan momen yang tidak ada di manga saat Apu memainkan dawai di pergelangan tangannya dan membuat lengan besi yang Kid ciptakan hancur. Aksi tambahan dan yang pertama tadi pemicunya sudah sesuai ya Leo. Habis kita koreksi habis-habisan di episode sebelumnya. Kayaknya Mamang Toy tahu. Kemudian berlanjut setelah itu dua kru Kid dengan aksinya masing-masing muncul untuk bertanya bagaimana kondisi kaptennya. Setelah keduanya menyerang Kroco Kaido yang menghadang, keduanya adalah Hit yang muncul dengan serangan apinya dan Weir yang muncul dengan tebasannya. Lalu berlanjut, ini sudah sesuai antara manga dan animenya, yaitu ketika Kroco Kaido bertanya, mereka kesulitan jika harus menangkap para perusuh itu hidup-hidup, sehingga Queen memperbolehkan para Kroco Kaido untuk membunuh para penyusup. Dan kemudian kembali ada tambahan yang tidak ada di manganya,
di mana saat Kroco Kaido menyerang Kid dengan peluru meriam, dia mengembalikan semua serangan tersebut dengan jurus Rappel dari kemampuan buah iblis miliknya. Lalu berlanjut, meski ada sedikit tambahan, namun momen ketika Killer meminta Kid untuk mundur, tambahannya adalah aksi Kid yang mengeluarkan efek magnet dan mengamuk menyerang para Kroco bersama dengan Killer. Tambahan lainnya adalah momen baju penyamaran telah berganti menjadi baju awal yang mereka gunakan dengan cara yang lebih simpel. Kemudian berlanjut, Kid terkejut dengan kemunculan makhluk yang nampak sebesar raksasa yang menyerang membabi buta. Dan makhluk ini adalah salah satu Numbers nomor 8 yang bernama Hacha. Di manga, Hacha terlihat di 2 panel saja. Pertama saat dia melancarkan serangan gada raksasanya, dan kedua saat dirinya diperkenalkan dengan nama dan nomor urutan serta siapa sebenarnya dirinya. Nah, di anime, kesannya Hacha si Number ini terlihat sedikit lucu dan terlihat sedikit buncit. Dalam animenya, Numbers ini menyerang membabi buta ke pihaknya sendiri. Padahal di manga, dia menyerang ke arah Eustace Captain Kid, namun dampak serangannya yang mengenai pihaknya sendiri. Dan Kid dengan aksi cepat dan refleksnya menghindari serangan tersebut. Namun di anime, Kid bahkan menahan serangan gada Hacha dengan tangan besinya. Waduh, beda banget. Lalu setelah itu, momen di mana Luffy muncul untuk menghentikan anak panah yang mengarah ke Eustace Captain Kid. Dan tambahannya yang tidak terlihat di manga adalah seperti anak panah dengan bom di ujungnya, dan Luffy yang menangkis anak panah tersebut dengan kakinya yang dilapisi buso Sokuhaki. Dan setelah itu dia lanjut menghajar Kroco Kaido dengan tinju yang juga dilapisi buso Sokuhaki. Kemudian tambahan lainnya ketika Hacha muncul dan mencoba menyerang Luffy dan Kid yang akan segera meninggalkan TKP. Tiba-tiba Hit dan Weir muncul dan menyerang Hacha bersamaan. Keduanya kemudian meminta Kid meninggalkan tempat tersebut dan menyerahkan masalah di TKP kepada mereka. Waduh, beda. Kemudian berlanjut ada tambahan lagi yang tidak ada di manga, yaitu momen Zoro melancarkan serangan tebasannya untuk membuka jalan yang ditutupi para Kroco Kaido. Setelah itu dia maju ke depan diikuti Luffy dan Kid yang kemudian menyusulnya untuk bergerak maju. Ini sudah sesuai antara anime dan manganya. Kemudian masuk momen ketika ketiganya saling menyalahkan karena menciptakan keributan. Padahal tiga-tiganya sama-sama biang ribut dan membuat kegaduhan yang memang sangat mencolok. Luffy dengan tinju sebesar gajahnya, lalu Zoro yang menebas sebuah bangunan, dan terakhir Eustace Captain Kid yang menghantam Apu dengan Pang Gibsonnya. Lalu tambahan perdebatan Luffy dan Kid yang memang kita tahu tak pernah akur. Kid marah karena merasa Luffy sedang memerintahnya, dan ketika keduanya berdebat, Roro Noa Zoro melangkah maju dan mengatakan jika dia akan memenggal kepala Kaido. Hal tersebut memicu Luffy dan Kid untuk segera menyusul Zoro dan kembali berlari bersama. Kembali berlanjut, di versi animenya ada lagi tambahan dari Mamang Toy. Momen di mana Apu kembali melancarkan serangan spesialnya, yaitu musik pertempuran. Dan kembali ini sesuai lagi, Apu menciptakan ledakan dari aksinya memukul dadanya seperti genderang. Serangan itu membuat Luffy, Kid, dan Zoro terkena ledakan. Ini padahal tidak ada dalam manganya, karena di versi manga, saat Apu ingin menyerang Luffy, Kid, dan Zoro, Killer datang menyusul dan meminta mereka mengikuti instruksinya, yaitu menutup rapat-rapat telinga mereka, sehingga jangkauan suara musik pertempuran Apu yang mengenai mereka tidak berdampak kepada mereka. Serangan kedua Apu dalam anime sama dengan yang ada dalam manganya. Padahal satu ya, kok jadi dua sama Mamang Toy. Dan selanjutnya, momen ketika ketiganya tidak paham dengan penjelasan Killer karena memang mereka tidak mendengarnya akibat aksi mereka bertiga menutupi telinga mereka masing-masing. Dan tambahan dalam anime ketika Killer mengatakan dia akan menjelaskannya lagi karena itu informasi yang sangat penting.
Kembali berlanjut, kita melihat Big Mom yang ada di dalam sebuah ruangan, sedang mengenakan pakaian geisha dan sedang didandani oleh seseorang. Big Mom mengatakan jika dia sudah mendapatkan kabar jika anak-anaknya baik-baik saja usai terjatuh ketika memanjat air terjun negeri Wano Kuni akibat aksi dari King the Whale-Fire. Namun sang wanita yang menemani Big Mom berkata jika berdasarkan laporan bahwa tidak ada kapal yang berlabuh di pelabuhan Mogura. Kemudian kita akan melihat momen Perospero yang berdiri di haluan kapal bajak laut Big Mom, dan di depan dia ada air terjun negeri Wano Kuni yang bersiap kembali mereka daki. Berlanjut, sama dengan manganya di anime menjelaskan kemudian menampilkan Kinemon yang bergerak dari sisi timur pulau Onigashima bersama para sekutu. Karena penyusupan mereka tidak diketahui pihak lawan, Kinemon memecah kelompok mereka menjadi dua bagian. Yang pertama tetap sesuai rencana menyisir dari sisi timur pulau Onigashima di bawah pimpinan Kinemon langsung. Sedangkan kelompok kedua menyelinap masuk ke dalam kubah Gunung Tengkorak. Tambahan lain yang memang bagus sebagai penjelasan di mana disebutkan kembali pihak-pihak aliansi yang bergerak, mulai dari Trafalgar di Waterloo dengan kapal selamnya bersama dengan krunya dan tentu saja para Red Scabbard. Kemudian kelompok yang bergerak dari sisi di bawah komando Denjiro aka Kiyoshiro. Lalu ada Robin dan Jinbe, dan kemudian Franky dan Brook yang motoran sambil menyusup. Sedikit info lagi, dalam kelompok Kinemon ada Chopper dan Usopp yang mengendarai Brachio Tank Franky. Kemudian ada Sanji, Nami, dan juga Carrot. Kembali, tambahan di anime yang tidak ada di manga adalah momen Nami dan Carrot merayu dan membohongi para Kroco Kaido agar mereka bisa lewat. Meskipun ini tambahan untuk membuat hiburan atau mungkin joke dengan aksi para Kroco yang tertipu kecantikan Nami, dan kemudian momen remasan biji dari Shinobu karena para Kroco tidak menginginkan dirinya. Padahal ini merusak cerita Leo, yang memang jalur penyusupan mereka memang tak terjaga akibat keributan yang disebabkan Luffy dan kawan-kawan yang membuat semua orang menuju ke lantai dasar panggung utama pesta Onigashima. Bahkan harusnya dengan adanya tank mencurigakan, harusnya mereka ketahuan. Krusial loh ini, hal yang tak perlu ditambahkan. Karena bagi yang sudah membaca manga, nanti ada momen Kinemon dan yang lainnya bersembunyi di dalam rawa dan di bawah jembatan agar tidak ketahuan. Ini pasukan Kaido tahu mereka ada. Hal yang tak perlu ditambahkan. Tapi ya sudahlah, lanjut lagi ke pembahasannya. Lanjut ke momen yang memang sama dengan manganya, di mana tanpa diduga peta lama yang mereka miliki tentunya tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, di mana jalur penyusupan mereka kini berubah menjadi sebuah danau yang dipenuhi wisteria di sepanjang jembatan penghubung, di depan bangunan-bangunan khas Jepang, yang mana ternyata itu adalah kediaman dari salah satu Tobirovo, yaitu Black Maria, yang juga merupakan area prostitusi. Dan coba tebak siapa yang akan bereaksi dengan cepat saat melihat tempat tersebut? Yap, dialah sang koki mesum Sanji, yang sudah bagai seorang ninja bergerak dengan 1000 bayangan menuju dan masuk ke tempat prostitusi tersebut. Gak salah dulu namanya sempat dibuat Oda Naruto, memang kayak ninja. Nah ini yang kataku di awal, gak sesuai judul. Aduh. Oke, kembali berlanjut. Nami, Carrot, dan Shinobu berkata pada Kinemon jika mereka akan membentuk tim untuk mencari Momonosuke. Jadi Kinemon jangan khawatir lagi, tinggal fokus pada penyusupan dan pertempuran yang akan mereka lakukan. Kembali ke momen konyol, nah ini sudah sesuai dengan manganya. Gak usah ditambah-tambah sampai mempengaruhi cerita dong Mamang Toy. Oda udah siapkan jok-jok hiburan buat kita. Gak usah terlalu berinisiatif, yang malah jadi bumerang dan kesalahan yang krusial. Oke, lanjut. Momen yang kumaksud tadi adalah Sanji yang muncul dari dalam rumah prostitusi dengan wajah penuh kemalangan, karena apa yang dia cari tidak ada di sana. Berlanjut kembali ke aksi tambahan 4 supernova. Luffy, Kid, Zoro, dan Killer mengamuk dan menghajar para Kroco Kaido
Kemudian sang pengkhianat kembali muncul dan memprovokasi dengan mengatakan jika Killer sudah menjadi seorang Fleischer karena telah memakan buah iblis Smile. Flashback tentang itu muncul dan dalangnya adalah sang shogun terjelek di muka bumi, Kurozumi Orochi. Dan ketika semua kroco Kaido menertawakan Killer, Kid mengamuk dan menghujamkan tinju raksasa besinya ke arah para kroco dan mengatakan tak akan membiarkan orang-orang menertawakan Killer lagi. Dan ketika Luffy, Zoro, Kid, dan Killer berkumpul di satu titik, seseorang dari atas memperhatikan mereka, dan orang tersebut adalah Hushu. Dia tidak tertarik dengan upaya penangkapan Luffy, Kid, Zoro, dan Killer, karena tujuannya adalah sayembara yang Kaido buat untuk mencari Yamato. Karena hadiahnya adalah menantang salah satu dari All Star, jadi tentu itu lebih menarik menurut Hushu karena posisinya saat ini sudah Tobiropo. Selain itu, dia tertarik dengan pernyataan Queen yang ingin menyingkirkan salah satu dari Tobiropo atau Flying Sick bajak laut buas Kaido, karena dirinya juga mengincar salah satu Tobiropo. Dan pembahasan selesai. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.